Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada bahasan kita hari ini membahas tentang sistem e-bisnis. Pengertian e-bisnis. E-bisnis atau sering kita panjangkan sebagai electronic business, menurut Lou Gerstner, CEO IBM, adalah penggunaan internet dan jaringan lainnya serta teknologi informasi untuk mendukung e-commerce atau electronic commerce, komunikasi dan kolaborasi perusahaan, maupun proses bisnis yang mendukung web. E-bisnis menghubungkan perusahaan jaringan, pelanggan, dan mitra bisnis. Aktivitas e-bisnis termasuk e-commerce, yaitu pembelian, penjualan, pemasaran, layanan, dan informasi melalui internet maupun jaringan lainnya. Lalu, apa keterkaitan antara e-bisnis dengan e-commerce? E-bisnis memiliki jangkauan proses yang luas. Di dalamnya terdapat e-commerce yang menggabungkan transaksi internal di dalam organisasi. Transaksi di dalam e-bisnis meliputi pengadaan, logistik, manajemen rantai pasokan, pembayaran, kontrol persediaan, dan pelacakan pesanan. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis yang berfokus pada transaksi eksternal pembelian, penjualan produk, dan layanan. Komponen inti e-bisnis adalah informasi, komunikasi, dan juga transaksi. Terdapat 3 bidang pada e-bisnis. Yang pertama adalah e-procurement atau pengadaan elektronik, yaitu aktivitas transaksi business to business yang dilakukan secara online atau melalui platform digital. Yang kedua, online stores, meliputi toko lokal kecil, pengecer besar, toko e-commerce. Toko online beroperasi secara business to customer maupun customer to customer. Yang ketiga adalah online marketplace, pasar online yang di dalamnya terdapat toko yang menjual berbagai produk, bahkan produk yang sejenis. Di masa depan, perspektif B2C dan B2B, B2C merupakan suatu model penjualan dari pelaku pasar ke konsumen. B2C yang pada awalnya menggunakan televisi sebagai media utama untuk menjangkau konsumen, hari ini berubah menggunakan perangkat-perangkat digital, platform-platform digital. Adanya internet mengubah praktek B2C dengan memanfaatkan jaringan. Sehingga kalau kita lihat hari ini, banyak pelaku personal, banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan ketersediaan teknologi jaringan ini untuk menjalankan business to customer. Kemudian, B2B, business to business, adalah bentuk transaksi antar bisnis yang melibatkan produsen dan grosir maupun grosir ke pengecer. Produk akhir dijual ke konsumen dengan model B2B. Ini adalah transaksi yang melibatkan organisasi penjualan besar dengan organisasi penjualan besar lainnya untuk menghasilkan produk konsumsi yang kemudian disalurkan dalam model B2C. Praktek B2B lazimnya dibahas pada materi perilaku konsumen sebagai perilaku konsumen organisasi. Apa yang dimaksud dengan praktek B2B, business to business? Kita melihat yang disebut business to business adalah praktek penjualan, praktek perdagangan, praktek trading yang dilakukan oleh organisasi bisnis dengan organisasi bisnis yang lain. Ini berbeda antara business to customer. Organisasi bisnis itu memiliki ciri lebih sedikit jumlah pembelinya, tetapi jumlah penjualannya jauh lebih besar. Katakanlah industri atau organisasi perusahaan sepatu akan membeli bahan baku berupa kulit sepatu dari organisasi penyedia kulit sepatu. Perusahaan sepatu
hanya dilayani oleh sedikit perusahaan kulit, dan sebaliknya perusahaan kulit juga memiliki pembeli dalam jumlah yang sedikit berupa organisasi perusahaan sepatu, namun jumlah pembelian perusahaan sepatu sangat banyak dibandingkan jika kulit dibeli oleh personal untuk produksi sepatu. Kemudian akibat dari jumlah pembeli yang sedikit, satuan organisasi bisnis yang membeli pada organisasi jumlahnya sedikit, terjadi hubungan yang dekat, close supplier customer relationship, hubungan antara supplier dengan customer yang bersifat akrab, dan organisasi-organisasi penjual maupun pembeli organisasi ini secara geografi terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Ini yang disebut dengan geographically concentrated. Kemudian jumlah pembelian yang dilakukan oleh organisasi bisnis itu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pembeli akhir. Jadi ketika suatu produk sepatu tertentu sedang mengalami tren peningkatan, jumlah pembeliannya mengalami kenaikan, maka pembelian terhadap bahan baku sepatu itu juga akan mengalami peningkatan. Jumlah pembelian yang dilakukan oleh organisasi bisnis sangat didorong, sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pasar akhir. Kemudian sifat dari kebutuhan ini adalah inelastic demand. Ketika terjadi permintaan oleh konsumen akhir dalam jumlah yang banyak, maka permintaan terhadap bahan baku akan meningkat. Ini menyebabkan harga jual bahan baku juga naik. Sebaliknya, ketika permintaan oleh konsumen akhir sedikit, sehingga pembelian terhadap bahan baku juga menurun, maka harga bahan baku juga akan mengalami penurunan. Jadi terdapat pengaruh yang sangat signifikan, demand yang disebabkan oleh pembeli akhir. Kemudian fluctuating demand, ini terkait dengan derived demand, bahwa kebutuhan itu sangat dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan konsumen akhir. Sifat dari organisasi bisnis itu adalah pelaksanaan pembeliannya sebagai professional purchasing, dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian tertentu untuk menilai material-material yang dibelinya. Ini tentu saja agar tidak menyebabkan kerugian yang besar jika terjadi kesalahan. Kemudian banyak hal yang mempengaruhi proses pembelian. Banyak pihak di dalam organisasi pembelian yang turut mempengaruhi. Ada yang disebut decision making unit di dalam organisasi yang mempengaruhi proses pembelian. Kemudian karena melibatkan harga dan pengeluaran yang besar, maka pembelian organisasi itu melibatkan multiple sales call, permintaan pertemuan, permintaan perteleponan yang cukup intens untuk memastikan bahwa produk-produk yang dibeli itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian karena sifatnya organisasi pembeli dengan organisasi penjual merupakan hubungan yang sangat close relationship, maka proses penjualan terjadi secara langsung dan tidak tertutup bahwa penjual bahan baku tertentu juga melakukan pembelian terhadap organisasi
pembeli. Jadi misalnya tadi penjual bahan baku kulit untuk sepatu, dia pada akhirnya membeli sejumlah sepatu yang sudah jadi yang dihasilkan oleh organisasi penjual sepatu, oleh organisasi pembeli bahan baku kulit. Dan tidak jarang karena melibatkan jumlah pengeluaran yang besar, maka proses pembayaran dari pembelian yang dilakukan itu dilakukan dengan cara leasing atau pendanaan oleh pihak lain. Demikianlah beberapa hal yang menyangkut sistem e-bisnis, termasuk organisasi yang menjalankan penjualan. Sistem informasi manajemen menjadi hal yang penting untuk memudahkan proses perdagangan yang terjadi antara organisasi penjual dengan organisasi pembeli. Hari ini dengan adanya teknologi jaringan akan menyebabkan proses menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah dilaksanakan. Kita bertemu lagi pada topik yang berikutnya, dan tentu saja sangat mengharapkan agar material yang dibawakan ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa.